Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Uci Asia dari Prodi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik membentengi generasi milenial terhadap radikalisme. Islam dan perdamaian. Allah adalah Sang Maha Damai, Sang Pemberi dan sumber kedamaian. Makna Asmaul Husna, Assalam, Allah yang Maha Sejahtera, adalah referensi yang paling agung untuk merujuk kepada pengertian damai. 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW berpesan untuk tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci melalui salam sapa yang memiliki makna dan filosofi perdamaian, yaitu kata-kata yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kalian. Ucapan salam bukan sekedar tegur sapa, akan tetapi mengandung filosofi saling mendoakan, tidak saling membenci dan melukai, baik dalam perbuatan, lisan maupun pikiran, agar mereka mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan saling mencintai. Maukah aku tunjukkan satu amalan bila dilakukan akan membuat kalian saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Demikianlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain dijelaskan, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikian juga ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para pengasih dan penyayang dikasihi dan disayang oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmatilah yang ada di bumi. Niscaya kalian akan dirahmati oleh zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Pesan yang lain dari baginda Rasul. Tidaklah beriman seseorang dari kalian
sehingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agama dibangun di atas penunaian hak-hak Allah, juga penunaian hak-hak para makhluk. Penunaian hak-hak Allah dengan cara kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Sedangkan penunaian kepada hak-hak para makhluk, kita berbaik pada sesama, juga dengan makhluk yang lain, juga berakhlak mulia kepada mereka. Manusia sebenarnya memiliki fitrah rasa kasih sayang kepada makhluk yang lain. Kalau kita menengok bagaimana perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya ketika 10 tahun berada di Mekah, mengalami embargo ekonomi, mendapatkan intimidasi, penuh duka, kesedihan, bahkan ada upaya pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun baginda Rasul tidak membalas semuanya itu dengan kebencian dan kekesalan. Bahkan justru beliau mendoakan, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak tahu. Perlu diketahui, Islam adalah peduli pada kehidupan harmonis dan cinta damai. Kalaupun toh Rasulullah berperang, itu adalah untuk mempertahankan kebenaran dan keselamatan dari kedoliman. Setelah umat Islam mengalami intimidasi, kesulitan dan duka, terusir dari kampungnya, mereka meninggalkan kampung halaman di Mekah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tepatnya tahun kedua Hijriah atau 623 Masehi, baru mendapatkan legalitas robani untuk berperang sebagai satu bentuk pertahanan dari kedoliman yang dilancarkan kepada kaum muslimin dengan turutnya Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Demikian dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah Al-Buti.
Peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW dibatasi dan dikaitkan oleh satu sebab, membela diri, pembelaan terhadap penganiayaan, jadi bukan semata-mata pemaksaan untuk masuk Islam. Kondisi umat Islam saat ini dalam keadaan damai, tidak perang. Terorisme bukan buatan Islam. Negara Islam tidak pernah membentuk aliansi dan merajut pergerakan menentang perdamaian. Bahkan negara Islam justru menunjukkan negara yang terlemah untuk dapat membentuk gerakan yang membahayakan terhadap perdamaian. Umat Islam tidak mengimani konsep perang peradaban atau clash of civilization. Namun Islam justru berperan aktif dalam menghidupkan peradaban. Bisa menerima konsep kemajuan seni dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam selalu terbuka berdiskusi dan berinteraksi dengan peradaban Barat demi kebaikan dan kedamaian seluruh umat manusia. Demikian disampaikan oleh Dr. Ali Syuaibi Bilkibi. Labelisasi radikalisme, stigma terhadap Islam sebagai gerakan yang mendorong terjadinya berbagai macam kekerasan yang terjadi, melakukan terorisme di dunia adalah kebanyakan pandangan Barat tentang Islam yang bersifat mengeneralisasikan. Teror bukan berkaitan dengan agama, karena tujuan keselamatan tetap harus menggunakan cara dan jalan keselamatan, bukan jalan yang bertentangan dengan keselamatan. Jika teror bukan cara keselamatan, sudah pasti teror bukanlah berkaitan dengan agama. Indonesia bukan negara agama, tapi bukan pula ingin mengeliminir agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika agama diperlakukan demikian, akan membahayakan NKRI, sekaligus membahayakan dasar negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pernyataan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa ancaman serius NKRI yang berdasarkan Pancasila ini adalah radikalisme sekuler dan radikalisme agama. Untuk radikalisme agama, hampir merata di semua agama, bukan monopoli satu agama saja. Bukti historis sudah terpapar jika beberapa agama di dunia telah memiliki gerakan-gerakan radikalisme. Sedangkan radikalisme sekuler mempunyai 3 pilar: detachment of nature, desacralization of politics, and deconcentration of value. Menurut pakar sekularisme Harvey Koch, bahwa ada 3 pilar sekularisme ini. Yang pertama, detachment of nature. Kehidupan dunia harus disterilkan dari pengaruh ilahi, rohani, dan agama. Agama hanya cukup sampai di dinding masjid atau gereja. Di luar itu, akal manusialah sebagai Tuhannya. Pilar yang kedua, desacralization of politics. Dunia politik harus dikosongkan dari pengaruh agama dan nilai spiritual, sebagai penghapusan legitimasi kekuasaan dan wewenang politik dari agama. Sedangkan pilar yang ketiga adalah deconsecration of value, pembangkangan terhadap nilai-nilai, yakni tidak ada kebenaran mutlak, nilai-nilai bersifat relatif. Doktrin ini seakan menisbihkan kebenaran yang ada dalam kitab suci.
Bahaya radikalisme sekuler yang juga bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang menempatkan agama di atas segala-galanya. Upaya untuk memisahkan agama dari kehidupan bangsa Indonesia menggambarkan sikap yang ahistoris, juga merusak jati diri bangsa. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin bangsa Indonesia bisa merebut kemerdekaan dari cengkeraman penjajah. Tidak mungkin sekedar bambu runcing bisa mengalahkan senjata yang lengkap dan canggih kalau tanpa rahmat, kasih sayang, dan pertolongannya. Oleh karena itu, dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pilar pertama radikalisme sekuler, menghendaki kehidupan dunia atau alam ini harus disterilkan dari pengaruh agama. Bagaimana mungkin? Alam adalah simbol dari keberadaan Tuhan. Jika alam dipisahkan dari agama, secara praktis telah menjadikan manusia menuhankan dirinya. Akan mendorong manusia untuk bebas melakukan segala macam kezaliman dan bahkan kerusakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman di dalam surat Mukmin ayat 57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pilar radikalisme sekuler yang kedua adalah menghendaki penghapusan legitimasi kekuasaan dan wewenang politik dari agama. Pemisahan agama dari politik akan mengikis moralitas manusia. Bisa melakukan kejahatan dalam bidang politik walaupun mereka berpendidikan tinggi, karena kekuasaan hanya menjadi alat untuk meraih keuntungan pribadi. Bahkan berperilaku yang koruptif, tidak peduli lagi urusan rakyat. Menang dan berkuasa, seolah-olah bisa berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme. Keterlibatan agama dalam politik akan menjadi pembimbing kepada kebaikan dan penghalang dari kesesatan. Karena agama tidak akan meridhoi segala hal kedoliman. Agama akan membimbing atau menjadi pembimbing nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia secara horizontal yang dianggap penting sebagai fondasi kehidupan bangsa Indonesia untuk membangun relasi antar sesama. Pilar ketiga radikalisme sekuler adalah melakukan pembangkangan terhadap nilai-nilai karena nilai-nilai dianggap relatif. Karena semua hal dianggap relatif, maka manusia sekuler akan menolak konsep-konsep wahyu yang tetap. Orang beragama sudah tidak ada artinya lagi, karena hanya merupakan agama yang benarnya secara relatif.
sama-sama harus mendapatkan perhatian dan kewaspadaan yang seimbang. Untuk radikalisme agama, negara sudah hadir, baik lewat BNPT, Densus 88. Masyarakat juga dituntut berperan aktif dalam menanamkan tentang menghargai pluralitas dan juga meningkatkan toleransi. Demikian pula untuk radikalisme sekuler, negara harus hadir untuk penanggulangan bahayanya. Masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan yang tinggi. Manusia yang plural atau heterogen itu pada hakikatnya adalah satu, sama-sama sebagai makhluk atau ciptaan Allah SWT. Islam mengajarkan tentang pluralitas adalah sebuah keniscayaan, sunatullah, hukum Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Di ayat yang lain Allah juga menerangkan, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu tidak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran Surat Yunus ayat 99. Islam mengajarkan sikap tenggang rasa dan membiarkan orang lain yang berbeda untuk hidup bersama dan beraktivitas sesuai dengan status dan kondisi masing-masing. Toleransi dalam Islam diajarkan bagaimana kita bisa memahami perbedaan dan siap untuk menerima perbedaan serta menghormati dan menghargai perbedaan, serta tidak menodai kemurnian akidah masing-masing. Umat Islam merupakan kelompok yang paling toleran. Sejarah mencatat, sebagai buktinya, kesultanan-kesultanan yang jumlahnya sekitar 70-an ikhlas bergabung untuk mendukung dan berintegrasi dengan negara baru yang bernama Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demikian penuturan Profesor Din Samsudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, suatu keharusan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara terus-menerus penghargaan terhadap pluralitas dan toleransi sehingga dapat mencegah dan membentengi generasi milenial terhadap sikap radikalisme.